Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan paparkan keyakinan kelompok Wahabi bahwa Allah akan mendatangi manusia di hari kiamat nanti. Sementara kata datang sebagaimana dapat dipahami adalah bergeraknya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Dan karakter itu hanya dimiliki oleh sesuatu yang terbatas karena dia akan dibatasi oleh ruang, waktu, dan juga jarak. Hal semacam ini jelas mustahil dinisbatkan kepada Allah yang maha suci yang tidak dibatasi oleh segala batasan apapun. Namun kelompok Wahabi justru meyakini Allah akan datang pada hari kiamat dengan makna datang yang hakiki, bukan bermakna majazi. Berikut ini pernyataan ulama Wahabi tentang datangnya Allah pada hari kiamat nanti. Dalam kitab Ibtalut Ta'wilat karya Abu Ya'la Al-Hambali jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ilaf Ad-Dauliyah halaman 259. Abu Ya'la berkata, telah diriwayatkan dari Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat, dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang, yaitu penduduk langit dunia akan turun dan mereka lebih banyak dibandingkan penduduk bumi dari bangsa jin dan manusia. Penghuni bumi bertanya, adakah di antara kalian, yaitu penduduk langit dunia, Tuhan kami? Mereka menjawab, tidak, sampai kalimat, kemudian datanglah Tuhan dalam barisan karubiyin, yaitu kelompok malaikat al-muqarrabin, dan mereka lebih banyak dari penghuni 7 langit dan segenap bumi. Kemudian Abu Ya'la mengomentari riwayat ini. Ketahuilah, sesungguhnya hadis ini statusnya sahih dan harus dimaknai secara zahir lafaznya. Kami tegaskan, secara zahir lafaznya, tanpa harus ditakwilkan. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, bahwa kelompok Wahabi memahami ayat atau hadis tentang sifat Allah secara tekstual, dan mereka melarang mentakwilkan maknanya kepada makna yang lain, sehingga mereka menyimpulkan riwayat di atas tadi bahwa Allah akan datang dalam barisan para malaikat al-karubiyin. Jadi, tidak ada perbedaan sama sekali antara datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Datangnya Allah secara fisik di akhirat nanti juga ditegaskan oleh Ibn Taimiyah, guru kelompok Wahabi, dalam kitabnya Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah jilid 6 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad Kerajaan Arab Saudi tahun 2004 halaman 166. Ibn Taimiyah menukil perkataan Abu Hamid Al-Hambali, salah satu hal yang wajib dibenarkan dan diterima adalah kedatangan Allah di padang mahsyar pada hari kiamat, seperti turunnya ke langit dunia. Hal itu karena firman-Nya, datanglah Tuhanmu dan para malaikat bersaf-saf, dan Allah berfirman, dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya Tuhan-Nya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, ini merupakan bukti bahwa Allah mendatangi mereka dan duduk di atas kursinya. Bumi akan menjadi terang benderang dengan cahayanya. Di sini memang Ibn Taimiyah hanya menukil pernyataan orang lain. Namun yang perlu pemirsa perhatikan, bahwa dia tidak menyanggah pernyataan tersebut. Inilah cara cantik yang diolah Ibn Taimiyah dan penerusnya, agar tidak dapat dituduh secara langsung jika mereka meyakini Allah akan datang di hari kiamat. Demikian pula disebutkan dalam kitabnya yang lain. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 1426 Hijriah, halaman 75-76. Ibn Taimiyah berkata, barang siapa yang menyelidiki redaksi hadis-hadis ini dan menyetujui makna serta redaksinya, di mana di dalamnya terdapat berbagai riwayat bahwa Allah memerintahkan semua orang yang menyembah selainnya untuk mengikuti sesembahannya itu, sampai kalimat, dia akan mengetahui secara pasti bahwa yang akan mendatangi mereka dengan bentuk seperti itu adalah zat Allah itu sendiri sebagai Tuhan alam semesta, bukan malaikat dan bukan pula sebagian tanda kebesarannya.
Pada halaman 34, Ibn Taimiyah berkata, keempat, ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat Allah, maka Allah telah berubah bentuk. Kami tegaskan, Allah telah berubah bentuk dalam bentuk semula yang pertama kali mereka lihat. Dari kedua kitabnya ini, nampak jelas bahwa Ibn Taimiyah meyakini Allah datang sebagaimana datangnya makhluk, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan rupa Allah pun dapat berubah. كل إنسان يتبع من كان يعبده ما كان يعبده من دون الله عز وجل وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل على غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتى ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل على الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيقومون فيتبعون أو يتبعون. Agar lebih jelasnya, silahkan pemirsa renungkan redaksi riwayat di bawah ini untuk memahami datangnya Allah sebagaimana yang dipahami oleh kelompok Wahabi. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Zain yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 538 sampai 539. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, Allah mengumpulkan seluruh umat manusia di satu tempat pada hari kiamat. Ketika Allah berkehendak untuk mendatangi umat-umat itu, Allah menciptakan berbagai benda yang mereka sembah selain Allah, lalu mereka mengikutinya hingga sesembahannya menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Kemudian Allah datang kepada kami, yaitu umat Islam, sedangkan kami berada di tempat yang tinggi. Allah bertanya, siapa kalian? Kami menjawab, kami kelompok Islam. Allah kembali bertanya, apa yang sedang kalian tunggu? Kami menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Allah bertanya, apakah kalian mengenalnya jika kalian melihatnya? Kami menjawab, iya. Allah kembali bertanya, bagaimana kalian bisa mengenalnya, sedangkan kalian belum pernah melihatnya? Kami menjawab, benar, sesungguhnya kami mengenalnya karena dia berbeda dari yang lain. Kemudian dia, yaitu Allah, menjelma di hadapan kami sambil tertawa, seraya berfirman, bergembiralah wahai muslimin, karena aku tidak akan menjadikan tempat seorang pun dari kalian di neraka, seperti kaum Nasrani atau Yahudi. Hamzah Ahmad Zain berkata, sanad riwayat ini hasan. Inilah keyakinan Wahabi terhadap Allah yang Maha Suci, yang mana mereka meyakini bahwa hal tersebut akan terjadi di hari kiamat nanti, di mana Allah akan berbincang-bincang dengan kaum muslimin, sebagaimana layaknya seseorang berbincang dengan orang lain. Karena keyakinan mereka bahwa makna datang bagi Allah adalah datang yang hakiki. Mungkin pemirsa akan bertanya, mengapa riwayat ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, sementara di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa beliau mengingkari pendapat kelompok yang menjasmanikan Allah. Dalam kitab I'tiqad Al-Imam Ahmad bin Hambal, karya Abdul Wahid At-Tamimi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 45. Abdul Wahid At-Tamimi berkata, Imam Ahmad bin Hambal mengingkari terhadap orang yang berpendapat tajsim, yaitu memfisikkan Allah. Kami tegaskan, Imam Ahmad bin Hambal mengingkari jisim bagi Allah. Dia berkata, sesungguhnya istilah-istilah itu diambil dari peristilahan syariah dan peristilahan bahasa. Sedangkan ahli bahasa menetapkan istilah ini, yaitu jisim, untuk sesuatu yang punya panjang, lebar, tebal, susunan, bentuk, dan rangkaian. Sedangkan Allah berbeda dari itu semua. Maka dari itu, tidak boleh mengatakan bahwa Allah adalah jisim, sebab Allah tak punya makna jismiyah, dan istilah itu juga tidak ada dalam syariat. Kami tegaskan, istilah itu tidak ada dalam syariat.
Kami hanya sekedar mengingatkan kepada pemirsa agar hati-hati memilih akidah untuk keselamatan diri di hari kiamat kelak. Karena semua keyakinan yang kita miliki tentang Allah akan diminta pertanggungjawabannya.